Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esra Natalia Rambe dengan NIM 64191436. Konsep dasar dan pengertian risiko. Konsep dasar risiko bisa kita lihat yaitu yang pertama, semua orang menyadari bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian kecuali kematian. Yang kedua, dari penjelasan yang tadi, jadi apa itu risiko? Risiko didefinisikan the adverse impact on probability of several distinct sources. Sedangkan tingkatan ketidakpastian risiko yaitu tingkat kepastian. Yang pertama tuh tidak ada atau pasti. Karakteristiknya hasil bisa diprediksi dengan pasti. Contohnya tuh hukum alam. Terus ketidakpastian objektif. Hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas bisa. Selanjutnya, macam-macam risiko. Macam-macam risiko dapat dibedakan dengan berbagai cara, antara lain A. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi beberapa, yaitu yang pertama risiko spekulatif, yaitu risiko yang sengaja diadakan agar meraih keuntungan. Yang kedua risiko murni, yaitu timbulnya tidak disengaja dan apabila timbul akan membuat kerugian. Yang ketiga itu risiko fundamental, risiko yang penyebabnya tidak dapat dilihat. Bagaimana upaya penanggulangan risiko? Yaitu yang pertama, melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa. Nah, sekarang manajemen risiko. Apakah manajemen risiko itu? Secara sederhana, pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko. Dengan demikian, program manajemen risiko mencakup tugas-tugas yang pertama, mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, yang kedua, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, yang ketiga, pentingnya mempelajari manajemen risiko. Pentingnya mempelajari manajemen risiko. Sumbangan manajemen risiko. Yang pertama, sumbangan bagi keluarga. Pengetahuan dan kemampuan seseorang mengelola risiko yang dihadapi akan sangat bermanfaat bagi keluarganya karena. Dan yang kedua, sumbangan bagi masyarakat. A. Penanggulangan yang baik terhadap kemungkinan terjadinya pemogokan buruk akan Selanjutnya, nilai ekonomis dan penanggulangan risiko. Hasil upaya penanggulangan risiko pada hakikatnya akan mengurangi, bahkan dapat menghilangkan kerugian yang bersifat ekonomis dari suatu risiko. Sehingga upaya penanggulangan risiko. Sekarang, manajemen risiko dan asuransi. Konsep manajemen risiko tidak boleh dicampur adukan dengan konsep asuransi, karena keduanya mempunyai ruang lingkup atau cakupan yang berbeda, meskipun mempunyai sasaran yang sama. Sedangkan tujuan manajemen risiko yaitu satu, tujuan sebelum terjadinya risiko, dibagi A. Hal-hal yang bersifat ekonomis, B. Hal-hal yang bersifat non-ekonomis, dan yang terakhir, untuk memenuhi. Sedangkan fungsi dari manajemen risiko, yang pertama, menemukan kerugian potensial, dua, mengevaluasi kerugian potensial, dan yang terakhir, memiliki teknik atau cara menanggulangi kerugian. Proses manajemen risiko. Proses pengelolaan manajemen risiko ada beberapa tahap. Yang pertama, identifikasi risiko. Sedangkan kedudukan manajemen risiko, di negara maju, kedudukan manajemen risiko setingkat dengan manajer tingkat menengah. Kerjasama dengan departemen lain. Dalam melaksanakan penanggulangan risiko, manajer risiko perlu bekerja sama secara harmonis dengan departemen lain. Di antaranya, A. Bagian akuntansi, yaitu terutama yang berkaitan dengan upaya mengurangi penggelapan dan pencurian oleh karyawan atau pihak lain. B. Bagian contoh pembahasan kasus. Contoh pembahasan kasus yang saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya